Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman. Ya kita lanjut ya pembahasan soal matematika tekan lanjut khususnya materi limit fungsi aljabar ya. Salah satu materi yang ada di kelas 12. Nah, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 5. Seperti biasa coba teman-teman pahami dulu soalnya. Silakan. Ya, baik ya. Nah, di sini limit X menuju 1 untuk fungsi akar dari 5X tambah 4 kurang 3 per akar 3X tambah 1 dikurang 2 sama dengan berapa? Ya, ini merupakan limit yang memuat bentuk akar. Jadi, teman-teman semua kalau misalkan limitnya, fungsinya itu memuat bentuk akar, maka kita harus rasionalkan ya. Dirasionalkan bagian yang mempunyai akar. Nah, karena di sini dua-duanya mempunyai akar ya, pembilang dengan penyebut, maka dua-duanya ini harus kita rasionalkan atau dikalikan dengan sekawannya ya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi untuk yang akar 5x tambah 4 kurang 3 itu sekawannya adalah yang di tengah yang di sini ya. Kemudian yang akar yang dibawa di sini itu sekawannya yang di sebelah kanan. Jadi mesti kita kalikan saja yang pasangan-pasangannya ya, teman-teman. Misalkan begini. Ini kita kalikan dengan yang di sini, terus 3 dengan 3. Ya, ini nanti disimpan. Nah, begitupun dengan yang di bawah. Yang ini saja yang kita kalikan, yang sama-samanya ya. Kemudian 2 juga dengan yang 2. Nah, di sini kalau kita lihat ada bentuk akar dengan akar ya. Di dalam akar itu sama, kalau dikalikan, masih ingat? Kalau misalkan sesuatu yang sama di dalam akar dikalikan, maka itu bisa langsung dicoret akarnya. Jadi langsung A. Ya. Contoh, misalkan di sini akar 2 dikali dengan akar 2. Ini kan harusnya akar 4 ya. Akar 4. Tapi akar 4 itu kan nilainya 2. Jadi bisa juga langsung akar 2 dikali akar 2 itu dapatnya adalah 2 ya. Saya kira begitu ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita obok-obok ini. Ini abaikan dulu limitnya ya. Akar 5x tambah 4 dikali akar 5x tambah 4 berarti ini x menuju 1 jadinya adalah 5x tambah 5x ditambah dengan 4. Seperti ini. Dikurang ya, selalu dikurang. 3 kali 3 itu 9. Nah, ini kita kurung besar ya, dikali dengan akar 3x tambah 1 ditambah dengan 2. Yang di bawah juga begitu pun ya. Ini akar 3x tambah 1 dikali akar 3x tambah 1 berarti 3x ditambah dengan 1 selalu dikurang. 2 dikali 2 dapatnya 4. Kurung besar, kemudian yang tersisa yang ini. Akar dari 5x ditambah 4 ditambah dengan 3. Nah, sekarang sama dengan limit x menuju 1. Ini kita bisa buka kurungnya ya. Ini 5x tambah 4. 5x ini kan 4 ya. 4 kurang 9 itu minus 5. Kemudian kalau yang di sini sebenarnya bisa langsung diganti x-nya dengan 1. Itu dapatnya 3 kali 1 3 tambah 1 4 ditambah dengan 2. Yang di bawah berarti 3x. Kemudian 1 dikurang 4 minus 3. Kita langsung ganti juga x-nya dengan 1 ya. Jadi akar 5, 5 dikali 1 5 tambah 4 9 ya ditambah dengan 2. Nah, sekarang berarti ini x-nya kita faktorkan 5x kurang 5. Jadinya 5 dalam kurung x dikurang 1 dikali. Ini langsung dihitung saja ya. Akar 4 2 ditambah 2 4. Kemudian yang di bawah ini kita faktorkan juga. Bentuknya seperti ini. Kenapa bisa seperti ini teman-teman? Karena ini kan 5 dengan 5 faktor yang sama ya. Nah, jadi 5-nya itu keluar. Ya, sama halnya kalau misalkan kita balik. Ini kalau ini kita kali ke dalam, 5 dikali x 5x ya. 5 kali min 1 minus 5. Itu sama saja dengan yang di sini. Bisa dipahami ya, teman? Oh, ini bukan 2 ya. Ini harusnya 3 ya. Oke. Kesalahan pada pulpen. Ini berarti akar 9 ini 3 ditambah dengan 3. Ini kita langsung coret x kurang 1-nya. Jadi 5 dikali 4 per 3 dikali 6. Nah, ini selesai ya, tinggal disederhanakan. 4 dengan 6 masing-masing bagi 2. 2 di sini, ini 3. Berarti 5 kali 2, 10 per 3 kali 3, 9. 10 per 9 jawabannya delta. Ya, semoga bisa dipahami ya, teman-teman, untuk nomor 5. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal nomor 6.
Silakan. Ya, karena ini hanya satu bagian yang mempunyai akar, kita kalikan langsung dengan akar X ditambah dengan akar 7, ya, seperti ini. Oke, berarti yang di atas ini tidak perlu kita kalikan. X kurang 7 dikali dengan akar X ditambah dengan akar 7. Yang di bawah kita kalikan dengan yang sama. Akar X dikali akar X, X dikurang dengan akar 7 dikali akar 7, 7. X kurang 7, X kurang 7-nya bisa kita coret. Kemudian kita ganti X-nya dengan 7. Ya. Jadinya akar 7 ditambah dengan akar 7. Ini masih ada siswa yang agak bingung ya bagaimana mengoperasikan akar 7 tambah akar 7. Padahal ini gampang ya. Sama halnya kalau misalkan 3 akar 2 ditambah dengan 5 akar 2. Ini kan yang dijumlahkan 3 tambah 5. Ya, 8. 8 akar 2. Kak, ini mana angkanya di depan? Ya, ada kan? Cuma tidak ditulis, yaitu 1. Jadi akar 7 tambah akar 7, 2 akar 7. Ya. Sama halnya kalau misalkan P ditambah dengan P. Ini kan dapatnya 2P ya. Oke, semoga bisa paham ya teman untuk operasi-operasi sederhana seperti ini. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Silakan. Ya, ini limit fungsi aljabar. Kalau limit fungsi aljabar itu berarti kita harus faktorkan bentuk aljabarnya ya. Ini soalnya limit X menuju 3 untuk fungsi X pangkat 3 dikurang 27 dibagi dengan 2X kuadrat dikurang 6X. Ada bentuk X pangkat 3 ya, teman-teman. Ini salah satu bentuk khusus. Kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk seperti ini, P pangkat 3 dikurang Q pangkat 3, itu kalau kita faktorkan, itu dapatnya adalah gampang ini ya. Ini P kurang Q, kita tulis ulang dulu, P kurang Q. Kemudian, ini P pangkat 3 dibagi P kuadrat, ditambah dengan P dikali Q, seperti ini, ditambah dengan Q kuadrat. Nah, ini mudah ya dihafal. Bagaimana kalau misalkan tambah di sini? Misalkan P pangkat 3 ditambah dengan Q pangkat 3. Berarti di sini tambah P tambah Q ya. Kemudian caranya sama ya. Ini P kuadrat, tapi di sini tuh jadinya kurang. Kurang P dikali Q ditambah dengan Q kuadrat ya. Ini mudah cara hafalnya. Ya teman-teman, kalau misalkan mau mudah, tuliskan bentuk umum seperti ini ya. A pangkat 3 plus minus B pangkat 3. Di sini berarti mengikuti operasi yang di sini. Kalau kurang jadi kurang, tambah jadi tambah. Jadinya ini tambah seperti ini ya. Jadi kalau tambah, tambah, kalau kurang, kurang. Nah, di sini kebalikannya. A kuadrat plus, ya bukan plus ya, harusnya minus dulu yang di atas. Minus, kemudian plus, seperti ini. Ya. Kemudian A dikali B ditambah dengan B kuadrat. Saya yakin teman-teman akan mudah hafal. Sebentar, kita berikan stabilo dulu ya. Ini adalah rumus-rumus penting yang teman-teman semua perlu catat ya dan ingat baik-baik. Karena bukan cuma di limit ada digunakan bentuk seperti ini. Yang namanya berkaitan dengan fungsi aljabar itu pasti akan digunakan. Baik, kita kembali ke sini. Jadinya ini sama dengan ini kan anggaplah misalkan Q ya. Berarti ini Q pangkat 3. Ya. Q-nya 27, maaf Q-nya itu harusnya 3 ya. Ini 27 kan bisa dituliskan 3 pangkat 3 ya. Jadi sudah menyerupai bentuk P pangkat 3 dikurang Q pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita masukkan di sini. Ini berarti X dikurangi 3, oke. Nah, kemudian dikali dengan ini X pangkat 3, ini X kuadrat, ditambah ya, X dikali 3, ditambah dengan 3 kuadrat. Jelas sampai di sini? Ya, mengikuti rumus yang di sini. Yang di bawah kita faktorkan juga. Ini faktornya ya, karena di sini mengandung bilangannya ini, mengandung yang bilangannya yang bisa dibagi, yaitu 2, dengan X, maka 2X-nya itu dikeluarin. Jadinya begini, 2X ya, di sini X dikurangi 3. Nah, ini kan kalau misalkan kita kali ke dalam, itu sama dengan yang di sini. Oke, bisa dipahami ya? Nah, artinya X kurang 3-nya itu bisa dicoret. X kurang 3 habis,
Kemudian tinggal kita ganti X-nya dengan 3 yang di sini. Ini 3 kuadrat ditambah dengan 3 dikali 3 tambah 3 kuadrat per 2 kali 3. Ini dapatnya 9 tambah 9 tambah 9 juga. Ini 2 kali 3, 6. 9 ini berarti 27 ya. 27 per 6. Sederhanakan. Masing-masing bagi 3. Ya. Jadinya 9 per 2 atau 4,5. Bravo. Jelas ya teman-teman untuk nomor 7. Next, tapi sebelumnya teman yang ini yang sudah memesan ya buku Master TKA harap konfirmasi ke nomor yang ada di sini untuk kita masukkan ke grup belajar ya persiapan pemantapan TKA Matematika ya. Nanti disampaikan dan dikirimkan bukti pembeliannya ya, pemesanannya di toko Orange. Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Silakan. Ya, nomor 8 ini soalnya agak terlalu meresahkan. Limit Y kurang 2 menuju 0, ini bisa dituliskan seperti ini ya. Y kurang 2, ini kan sama saja kalau ditulis Y kurang 2 sama dengan 0, atau Y sama dengan 2. Jadi sebenarnya ini bisa ditulis limit Y menuju 2 ya. Jadi limit itu tidak selalunya X ya, boleh variabel yang lain. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu fungsinya ini. Nah, ini 1 per Y kurang 2 dikali. Coba kita faktorkan yang di sini, teman-teman. 2Y kuadrat dikurang Y kurang 3. Faktornya adalah, teman-teman harus mahir ya bagaimana memfaktorkan. 2Y kurang 3, kemudian Y tambah 1. Ya. Dikurangi dengan 2. Ini Y kuadrat ditambah Y, faktornya adalah Y dikali Y tambah 1. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya. Ingat kalau menyamakan penyebut bentuk seperti ini, sebenarnya pada dasarnya sama saja dengan menyamakan penyebut yang berupa bilangan biasa, yaitu kita cari KPK-nya ya. Nah, KPK dari kedua ini adalah seperti ini bentuknya, Y yang di sini ya. Kemudian Y tambah 1 kita ambil dengan 2Y kurang 3. Caranya menyamakan penyebut untuk bentuk aljabar adalah kita mencari bentuk yang sama ya, Y tambah 1 seperti ini. Kemudian bilangan yang tidak samanya, kenapa bilangan? Bentuk yang tidak samanya kita tulis ya, kita tulis mengikuti yang tadi. Nah, jadi di sini berarti Y tambah 1 dikali 2Y kurang 3. Jelas ya? Nah, sekarang tinggal kita bagi. Yang di bawah ini dibagi ke atas kan begitu ya. Misalkan kan contoh saya ilustrasikan 2 per 3 dikurang misalkan 5 per 2. Kan begini ya kalau kita mengerjakan pecahan. Ini kan dikali dulu 3 kali 2 6 ya. Nah, kemudian 6 dibagi 3. Seperti itu. 6 bagi 3 kemudian dikali naik. Seperti itu guys. Berarti ini Y tambah 1 dikali 2Y kurang 3. Kalau dibagi 2Y kurang 3 dengan Y tambah 1, maka hasilnya adalah Y. Ya. Nah, terus kalau yang ini dibagi dengan yang di atasnya, maka menyisakan 2Y kurang 3. 2 dikali 2Y kurang 3. Seperti ini guys. Teman-teman ya. Semoga bisa paham. Nah, sekarang tinggal kita obok-obok. Y, kemudian ini dikali ke dalam. Minus 2 dikali 2Y berarti minus 4Y. Minus 2 dikali minus 3 plus 6. Nah, kemudian yang di sini berarti ditulis ulang saja. Y dikali Y tambah 1 dikali 2Y kurang 3. Nah, kita sederhanakan lagi pelan-pelan ya. Ini kita rinci supaya teman-teman semua bisa paham. Y dikurangi 4Y itu minus 3Y ditambah dengan 6. Di bawah ini Y dikali Y tambah 1 dikali 2Y kurang 3. Sekarang yang di atas ini bisa difaktorkan ya. Bisa keluar minus 3-nya. Sama dengan 1 per Y kurang 2 dikali dengan minus 3Y tambah 6. Bisa ditulis minus 3 dikali Y kurang 2 ya. Seperti ini guys. Minus 3Y minus 3Y. Minus 3 dikali minus 2 positif 6. Sama. Kemudian yang di bawah ini Y dikali Y tambah 1 dikali 2Y kurang 3. Nah, sekarang ada bentuk yang sama ya. Y kurang 2-nya habis seperti ini.
Nah, sekarang tinggal kita ganti Y-nya dengan berapa tadi? 2. Minus 3 per ini 2 dikali 2 tambah 1, 3. Dikali 2 kali 2, 4 dikurangi 3 dapatnya 1. Nah, tinggal ini 3-nya dicoret. Jadi min 1 per 2. Jawabannya Charlie. Wah, agak lumayan ya teman-teman. Ini soalnya agak terlalu meresahkan. Baik, coba kita lanjut ke soal nomor 9. Silakan. Ya, di sini soalnya X kuadrat dikurang AX bisa difaktorkan ya. Keluarkan X-nya. X dikali X dikurangi A. Kemudian yang ini X pangkat 3 dikurang A pangkat 3. Ada lagi bentuk seperti ini ya. Tadi kita biasakan tulis rumus P kuadrat di P pangkat 3 ya. Ini P pangkat 3 dikurang Q pangkat 3. Ya, ini sama dengan P dikurangi Q. Berarti P kuadrat ditambah dengan P dikali Q ditambah Q kuadrat. Ya, berarti ini jadinya X dikurangi A. X kuadrat ditambah X dikali A ditambah dengan A kuadrat. X kurang A-nya habis. Seperti ini. Kemudian kita ganti X-nya dengan A. Jadi A per di bawah A kuadrat ditambah A dikali A ditambah A kuadrat. Dapatnya di sini A per A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A kuadrat. Karena A dikali A, A kuadrat. Sama dengan ini A per A kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat itu 3A kuadrat. Masing-masing dibagi dengan A dibagi A1. 3A kuadrat dibagi A yaitu 3A. Jadi 1 per 3A. Jawabannya delta. Hati-hati ya, jangan sampai sepertiga A ini beda ya. Ini 1 per 3A, ini sepertiga A. Ya. Ini mirip-mirip ya, hampir sama dengan penyebutannya. Baik, coba lanjut nomor 10. Silakan. Ya, baik. Coba-coba nomor 10 ini kita jadikan dulu oleh-oleh ya. Nanti silakan semua coba dikerjakan sebagai latihan. Dan kalau berkenan boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini.